Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Mari pagi hari ini kita sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah mendapatkan kepastian keselamatan. 1,5 bulan yang lalu saya mengalami sakit sepele Bapak Ibu. Kuku kaki saya ini sakit, kalau orang Jawa bilang kemumulan. Tapi karena dia infeksi, ya saudara, sehingga buat saya tidak kuat ketika memakai sepatu. Nah, singkat cerita saya harus berobat. Beberapa orang menyarankan bahwa kuku kaki saya itu harus dicopot Bapak Ibu. Dan kemudian karena sudah 1,5 bulan, puncaknya hari Minggu kemarin di ibadah sore, saya sudah tidak kuat lagi memakai sepatu. Sehingga istri saya menyarankan untuk berobat ke rumah sakit. Akhirnya Rabu sore kami ke rumah sakit. Saudara, sebelumnya saya bertanya dulu ya kepada beberapa teman, kalau penyakit seperti ini di cover BPJS atau tidak? Ada yang menjawab bahwa sepertinya untuk mencabut kuku itu tidak di cover Pak. Ya sudah, akhirnya kami karena sudah nggak tahan sakit Bapak Ibu, saya katakan kita berobat umum saja. Sampai kemudian kami di IGD Bapak Ibu, dan singkat cerita sampai di sana ternyata kami harus mondok, harus rawat inap Bapak Ibu. Saya hanya berserah dengan iman, Tuhan tolong, Tuhan sediakan semuanya Bapak Ibu. Dan kemudian kami harus mengurus beberapa surat dan kami harus mendaftar ke rawat inap. Kemudian di situ saya dijelaskan, dipastikan bahwa pengobatan saya itu di-cover oleh BPJS. Bahkan bukan hanya itu saja, kami sebagai hamba Tuhan yang BPJS kami kelas 2 naik kelas Bapak Ibu menjadi kelas 1 dan itu adalah free. Di situ jujur hati saya kemudian ketika mendapatkan kepastian itu hati saya lega. Ya, sekalipun harus masuk ruang operasi tapi saya kemudian merasa nyaman, ya merasa, karena saya tahu pengobatan saya di-cover oleh BPJS dan itu pasti. Tapi menarik sekali pagi hari ini kita belajar dari ayat yang kita baca. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Dikatakan di sini, barang siapa memiliki anak, barang siapa mereka yang percaya kepada Yesus. Lebih dari ketika saya mendengar kepastian pengobatan saya di-cover oleh BPJS, ternyata ada hal yang lebih luar biasa buat kita yang percaya kepada Yesus. Kita mendapatkan kepastian akan keselamatan. Dan inilah yang menjadi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang memiliki Yesus dalam hidup kita, bahwa kita mendapatkan kepastian akan keselamatan. Karena jelas dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan di ayat 13 kembali ditekankan ya bahwa semua ini dituliskan kepada kita supaya kita yang percaya kepada Yesus, kepada Anak Allah, mengerti, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, inilah menjadi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Lebih dari kepastian dalam hidup kita bahwa ketika kita sakit di-cover oleh BPJS, tapi ada hal yang luar biasa. Kita mendapatkan kepastian akan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari pada siang hari ini, sebagaimana Wahyu 14 ayat yang ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kemarin di dalam khotbah Bapak Gembala juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, bahwa kita adalah orang-orang yang memperoleh keselamatan. Dan kepada orang-orang yang menerima keselamatan itu artinya bahwa kita tidak menerima murka Allah. Saudara, ketika saya renungkan ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Saya mendapatkan kepastian yang luar biasa bahwa saya di dalam Yesus beroleh keselamatan dan tidak menerima murka Allah. Kalau Bapak Ibu pelajari dalam Wahyu pasal 14 ini, di ayat-ayat sebelumnya bagaimana bicara tentang orang-orang yang menerima tanda 66.
orang-orang yang menyembah kepada patung, pada antikris. Firman Tuhan katakan di situ, mereka mendapatkan siksa siang dan malam. Ya, ayat 10 dikatakan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam tangan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Saudara, jadi kita melihat buat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan mendapatkan murka Allah. Mereka akan mendapatkan di sini, di dalam pasal 14 ini, mendapatkan siksaan yang tidak pernah hentinya Bapak Ibu. Tetapi mari sekali lagi kita bersyukur sebagai orang yang memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kepastian keselamatan. Wahyu pasal 20 juga di sana ditekankan buat orang-orang ya yang dikatakan siapakah orang-orang yang berbahagia. Dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam keselamatan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dipenggal kepalanya karena apa? Mempertahankan kesaksian akan Yesus Kristus, mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Jadi saudara, mari kita bersyukur sekali lagi. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang memiliki Yesus, mendapatkan kepastian akan keselamatan. Dijauhkan dari murka Allah. Sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi yang penting hari-hari ini adalah bagaimana menjaga iman kita kepada Yesus. Memang tidak mudah. Mungkin hari ini rasanya engkau dalam hidupmu, engkau seringkali kita berpikir, saya nggak memiliki apa-apa. Tapi saya mau pastikan, kita memiliki Yesus lebih dari segalanya. Karena apa? Keselamatan tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Keselamatan hanya dibeli dengan darah yang mahal lewat kematian Yesus di kayu salib. Kalau mungkin hari ini engkau merasa engkau tidak kurang apapun, engkau memiliki segalanya. Tapi mari, lebih dari semua, apakah engkau hari ini memiliki Yesus dalam hidupmu? Karena saya percaya semua yang dalam dunia ini akan hilang Bapak Ibu. Dan itu tidak membeli keselamatan dalam hidup kita. Tapi mari, milikilah Yesus dari segala-galanya. Milikilah Yesus, milikilah Yesus. Dan kita yang sudah memiliki Yesus, mari kita bersyukur dan tetaplah dalam iman kita. Sekalipun di tengah kondisi keadaan apapun hari ini, yang terpenting adalah ketekunan kita dan iman kita kepada Yesus. Berbahagialah kita dan bersyukur karena Yesus telah mati bagi kita semua. Kita mendapatkan keselamatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Karena Engkau memberikan kepastian kepada kami akan keselamatan. Dan biarlah setiap kami pada saat ini yang mendengar firman Tuhan, hati kami kembali Tuhan diteguhkan iman kami. Di tengah kondisi keadaan apapun mungkin hari ini, iman kami mulai goyah Tuhan. Tetapi kami berdoa kiranya Tuhan teguhkan iman kami. Di tengah kondisi keadaan apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya di dalam Yesus kami memiliki kepastian akan keselamatan. Kepastian yang membuat kami berbahagia. Bukan karena memiliki segala sesuatu yang kami miliki hari ini secara duniawi. Tetapi kepastian karena Yesuslah jaminan keselamatan kami. Tuhan, kami bersyukur lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Sebab itu biarlah setiap umat-Mu hari-hari ini kami mau tetap melekat kepada Tuhan. Kami tetap mau teguhkan iman kami kepada Engkau. Jangan biarkan umat-Mu goyah hari-hari ini Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu undur Tuhan. Tapi biarlah hari-hari kami melewati dengan iman di dalam Yesus Kristus. Karena kami percaya hanya di dalam Engkaulah keselamatan itu. Mari berkati gereja lokal kami Tuhan, Bapak Ibu Gembala, para diaken, seluruh jemaat GPD COTW Tuhan. Untuk kami bersyukur akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup kami semua Tuhan. Lawati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Biarlah kami percaya, iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Untuk kami tetap setia mengiring kepada Engkau. Karena Engkaulah kepastian dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.